Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim. Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus yang mulia Ibu Ketua Yayasan Bani Abdurrahman Al-Khabir, Bunda Dr. Anda Eni Rahmani, semoga panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Para kepala madrasah, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, para wakil dan para dewan guru, para staf, para wali murid, para tamu undangan, dan anak-anakku, santri-santri babah yang babah cintai. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini, walaupun babah dari jauh, dari kota Madinah, bisa menyampaikan sepatah kata dalam rangka Isra Mi'raj. Semoga acara ini penuh dengan keberkahan. Kita yang hadir bisa mengambil hikmah-hikmah daripada Isra Mi'raj. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan pada pemimpin dunia dan akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirun yang berbahagia, para santri yang abah cintai. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat luar biasa, yang dikenal dengan istilah khariqul adah, di luar kemampuan akal kita untuk menerima peristiwa yang sangat hebat itu. Kalau bukan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit kita menerima cerita Isra wal Mi'raj. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita, penolong kita nanti di hari kiamat. Dalam kondisi yang berduka, di mana baginda Rasul ditinggal oleh orang-orang yang beliau cintai. Ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah, ditinggal oleh pamannya Abu Talib. Dan tahun itu disebut juga dengan tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Isra Mi'rajkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ilmu Allah fauqa ilmul bashar, ilmul basar. Ilmunya Allah di atas kemampuan seluruh ilmu-ilmu makhluk yang ada di muka bumi ini. Walaupun sekarang sudah ada manusia bisa naik dengan astronotnya sampai menembus ke langit-langit, ke planet-planet, tapi itu memerlukan banyak waktu. Nah, ini subhanallah, dengan kecepatan yang begitu cepatnya Rasulullah Allah perjalankan dari Makkah Al-Mukarramah, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Allah mi'rajkan, Allah perjalankan menuju langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Dan beliau bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha.
Ada oleh-oleh hadiah terbaik yang Allah berikan untuk kesuksesan Rasulullah dan umatnya, yaitu sholat. Allah turunkan kewajiban sholat ketika baginda Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Mi'rajnya. Jamaah yang berbahagia, orang kalau ingin bahagia hidupnya, agamanya mau kuat, maka harus menjaga ibadah sholatnya. Sesibuk apapun kita di dunia ini, jangan lupa akan panggilan Allah Subhanahu wa taala 5 waktu dalam satu harinya. Hadirkan hati kita selalu di waktu sholat subuh, di waktu sholat zuhur, di waktu sholat asar, di waktu sholat maghrib, dan di waktu sholat isya. Dengan kita menjaga sholat kita, berarti kita telah menjaga agama di dalam diri kita. Seorang hamba yang ingin mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, keselamatan dalam hidupnya, maka dia harus menjaga ibadah sholatnya. Karena nanti pertama kali yang akan ditanya pada hari kiamat adalah sholatnya. Bukan istrinya, bukan ayahnya, bukan anak-anaknya, bukan. Bukan hartanya, bukan. Tetapi sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bihal abdu yawmal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah kepada seorang hamba adalah sholatnya. Bagaimana sholat 5 waktu kita dalam keseharian. Kesempatan yang mulia ini dengan keberkahan Isra Mi'raj, Abah berpesan, ya, jagalah sholat 5 waktu kita ini dan laksanakan berupaya berjamaah dan menghadirkan hatinya kepada Allah. Ada istilahnya qiwamuddin bimuhafazatis shalah. Tegaknya agama dengan cara kita menjaga, memelihara salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita juga ingin hidup selamat, ya, jaga wudu kita setiap saat. Seorang santri harus menjaga wudunya. Karena wudu menyelamatkan diri kita, menjaga diri kita. Kita bertempelan saja dengan yang non-muhrim, batal wudu kita. Dengan wudu kita berupaya menjaga kebersihan anggota tubuh kita, menjaga kebersihan hati kita. Oleh karenanya ulama mengatakan bisalamati bidawamil wudu. Keselamatan itu kita bisa capai dan kita selalu continue menjaga wudu kita. Jamaah yang berbahagia, lalu bagaimana seorang santri bisa mendapatkan ilmu? Ya, dengan ilmu lah kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara belajar. Belajar dan belajar yang sungguh-sungguh. Ulama mengatakan al-ilmu bit-ta'allum, al-ilmu bit-tadarrus. Ya, kita pengen punya ilmu, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Pergunakan kesempatan kita sebaik-baiknya selagi kita berada di dalam pondok pesantren. Waktu kita semuanya adalah untuk ilmu. Oleh karenanya dalam istilah sufia disebutkan, seorang muslim adalah ibnu waqtihi. Seorang santri adalah ibnu waqtihi. Seorang santri harus betul-betul menjaga waktunya. Jangan sampai waktunya berlalu, berjalan, dan dia tidak ada tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu membuat kita rasa takut kepada Allah. Kita mengenal Allah, merasa takut kepada Allah. Dengan ilmu kita bisa bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada guru-guru yang telah mengajarkan kita semuanya. Kemudian bagaimana kita mencapai sebuah keberkahan dalam hidup ini?
Ada orang yang punya hartanya banyak, jabatannya tinggi, tapi dalam hidupnya kurang berkah. Ya. Nah, ulama-ulama di setiap pesantren dan di setiap tarbiyah selalu menghidupkan al-khidmah, mengajarkan santrinya untuk berkhidmah, ya, melayani gurunya, berkhidmah untuk guru-gurunya, berkhidmah untuk kemajuan pesantrennya. Para santri nggak boleh punya sifat culas, malas. Ketika kiainya sedang bekerja, guru-gurunya sedang bekerja, dia diam-diam saja, tidak. Tiap santri harus seperti tentara. Melihat kiainya pegang sapu, dia segera megang sapu itu, ambil. Ketika gurunya sedang butuh bantuan, dia lari, berupaya. Ya. Maka ulama mengatakan al-barakatu bil khidmah. Keberkahan itu kita capai dengan cara berkhidmah. Melayani guru, ya, dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang berbahagia, ini bentuk syukur kita kepada manusia. Bentuk syukur kita kepada guru, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada Anda, maka cukupilah kebutuhannya. Fa in lam tastati'u, jika Anda tidak mampu, maka fad'u lahu, doakanlah. Doakanlah guru-guru kita. Doakanlah orang-orang yang telah mengajarkan kita. Dengan doa kita, dengan khidmah kita, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Kemudian tentunya setiap kita pengen sukses dalam hidup ini. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Caranya bagaimana? Jaga adab, jaga akhlak. Hiasi diri kita dengan akhlak. Sinari hati kita dengan akhlak. Jangan merasa sombong. Jangan merasa besar. Hendaklah kita selalu tawadu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bersama teman-teman kita. Orang yang tawadu, Allah angkat derajatnya. Orang yang sombong, akan Allah jatuhkan dia. Santri yang Abah cintai, kemudian bagaimana agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ilmu kita sudah punya, kita sudah belajar, sudah mengkaji. Tetapi kenapa sholat kita tidak melahirkan tanha anil fahsya'i wal munkar? Kurang membawa efek hikmah kebaikan dalam diri kita. Barangkali ibadah kita saat itu belum hudur kepada Allah. Maka ulama mengatakan at-taqabbulu bil huduri. Dengan menghadirkan hati kita kepada Allah, salat yang khusyuk, maka Allah akan menerima ibadah salat kita. Berapa banyak hadis-hadis yang menceritakan, menjelaskan kepada kita, banyak orang yang dalam sholatnya tidak mendapatkan pahala ibadah sholat. Dia hanya bisa ruku dan sujud saja. Kenapa demikian? Karena hatinya ketika melaksanakan ibadah sholat, hatinya belum bersama Allah. Hatinya bersama dunia. Hatinya bersama keinginan-keinginan nafsunya. Inilah yang dikatakan orang-orang yang munafik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan wailaka 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 wa antal munafik. Celaka Anda, celaka Anda, celaka Anda. Anda ada orang-orang yang munafik.
Anda mengatakan Allah Maha Besar. Di setiap salat kita mengatakan Allahu Akbar. Apa maksudnya? Menghadirkan di hati kita kebesaran Allah. Ada sifat jamalnya Allah. Ada sifat jalalnya Allah. Ada sifat kesempurnaan Allah. Tetapi ketika kita sedang salat, malah hati kita berkecamuk dengan urusan-urusan dunia. Kita melupakan Allah yang maha besar. Padahal kita selalu berdoa pengen diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Pengen diberikan fasilitas dunia. Tapi kita ketika ibadah, hati kita selalu lari kepada dunia. Dalam sebuah keyakinan, kita seorang muslim harus punya keyakinan yang kuat bahwa rezeki kita sudah Allah jamin. Rezeki kita sudah Allah janjikan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menciptakan kita, tapi juga Allah menyiapkan rezeki kita semuanya. Allah mengatakan dalam sebuah hadis kursinya, "Ya ibadi, khalaqtul asya'a min ajlik." Wahai hamba-hambaku, wahai hambaku, aku ciptakan dunia ini dan seluruh fasilitasnya untuk Anda. Wa khalaqtuka min ajli. Sementara aku ciptakan Anda untuk aku. Ya jamaah, Allah ciptakan kita ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah juga mengatakan, wahai hamba-hambaku, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan Anda untuk beribadah. Jadi hidup ini esensinya adalah ibadah kepada Allah. Fala tal'ab, jangan Anda main-main lagi ibadah. Harus ada ilmunya, harus ada ikhlasnya, harus ada kesempurnaan dalam melaksanakannya. Wadamantu laka rizqak fala tat'ab. Dan aku jamin rizki-rizkimu, maka jangan capek-capeklah. Kita mencari uang, kita mencari rezeki, itu adalah muatan daripada ibadah. Ada ikhtiar, ada doa. Ya. In anta radita bima qasamtuhu lak, jika Anda ridha dengan apa yang telah aku berikan kepada Anda, arihtu qalbak wa badanak, maka kata Allah, Allah akan membuat hati kita rehat, membuat badan kita rehat. Ada orang-orang yang berupaya, pengen kaya, pengen sukses, pengen bahagia, sementara dia melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah lah yang memberikan karunia-karunia kepada kita. Allah bersifat Razzaq, bersifat Mannan, bersifat Wahhab, dan bersifat Mun'im. Semua sifat-sifat jamaliyat Allah berikan kepada hamba-hambanya yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, para santri, teruslah belajar. Gapailah cita-cita Anda setinggi-tingginya. Tancapkan di hati kita, kita harus jadi orang hebat, harus jadi orang yang sukses dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keriduan ini, jika kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, maka ar-ridwanu bil ikhlas. Kita bisa mendapatkan ridha Allah dengan cara ikhlas. Apa maksudnya? Di setiap amal yang kita lakukan, baik berinteraksi kepada Allah ataupun berinteraksi kepada sesama kita,
Lakukanlah semuanya ikhlas karena Allah. Banyak orang-orang yang berinteraksi karena ada hajatnya, ada keinginannya, ada kepentingan duniawianya. Tetapi jika kita ingin bahagia, ingin mendapatkan ridho Allah, katanya waridwanullahi akbar. Inilah nikmat yang paling besar di dunia dan akhirat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, para santri Abah cintai. Yang terakhir, Babah berdoa di kota Madinah, semoga yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dan yang menonton video ini, Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehat, anak-anak yang berprestasi, selalu Allah jaga, selalu Allah pelihara. Dan rumah tangganya tambah sakinah, mawaddah warahmah, usahanya tambah lancar, rezekinya tambah berkah, hidup bahagia dunia dan akhirat. Hadza ma ufidukum, ini yang bisa Babah sampaikan. Semoga berkah selalu, dan Babah berdoa juga semoga para wali santri dan para santri kelak insyaallah bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa bermunajat di depan Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban dan Allah panjangkan umur kita bertemu dengan bulan Ramadan. Al-hadiniyah wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.